Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Anak-anak, meskipun pada kesempatan kali ini kita masih dalam suasana daring, akan tetapi semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar. Nah, untuk mapel administrasi transaksi pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita masih mempelajari dokumen transaksi pembelian. Pada kesempatan kali ini kita berganti bab selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari dokumen administrasi transaksi penjualan barang. Sebelumnya Ibu ada motivasi dari Abigail Adams. Dia berkata bahwa pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Jadi, meskipun sedikit kemajuan setiap hari di dalam diri kalian, setidaknya hal tersebut dapat menambah sesuatu hingga hasil yang besar nanti. Jadi, bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan mengajarkan 3 subbab. Yang pertama yaitu nanti kita akan mempelajari berkas transaksi penjualan tunai. Yang kedua yaitu memahami pengelolaan order penjualan tunai. Dan yang ketiga yaitu membuat administrasi transaksi penjualan. Nah, sebelumnya ini ada peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu tentang penjualan barang dagang. Apa itu penjualan barang dagang? Dibagi menjadi berapakah penjualan barang dagang itu? Terus yang selanjutnya, apa saja dokumen-dokumen pendukung dalam transaksi penjualan barang dagang? Serta bukti transaksi apa saja yang dilibatkan ketika terjadi transaksi penjualan tunai. Selanjutnya yaitu sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang penjualan itu? Ada yang tahu? Iya, penjualan itu merupakan kegiatan menjual barang atau jasa kepada pihak lain. Transaksi penjualan itu dapat berupa dibagi menjadi 2, yaitu transaksi penjualan tunai dan transaksi penjualan kredit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang transaksi penjualan tunai. Transaksi penjualan tunai itu merupakan penjualan yang penyerahan barang dan pembayarannya dilakukan secara bersamaan. Jadi, pembeli itu membayar secara langsung barang yang dibeli. Bukti transaksi penjualan tunai itu berupa kopi nota kontan, kopi kwitansi, atau bukti internal berupa bukti kas masuk. Nah, pada bab sebelumnya kalian tentunya telah mengetahui apa sih nota kontan itu. Ada yang masih ingat? Ya, nota kontan itu merupakan bukti transaksi pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak pemilik usaha atau penjual terhadap pembeli. Biasanya nota ini tuh diberikan secara langsung kepada pembeli yang datang ke tokonya saat membeli secara tunai. Sedangkan kwitansi itu merupakan alat bukti penerimaan jumlah uang yang ditandatangani oleh penjual lalu diserahkan kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Itu. Selanjutnya yaitu yang kedua, penjualan kredit. Ibu akan singgung sedikit, penjualan kredit itu apa sih? Penjualan kredit itu merupakan transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh penjual
dan pembeli dengan cara pembayaran dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Jadi kebalikannya dari penjualan tunai, penjualan kredit ini pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli yang dilakukan di kemudian hari. Jadi tidak di hari tersebut pembeli membeli barangnya, seperti itu. Nah, untuk bukti transaksi penjualan kredit yang dibuat penjual itu berupa kopi faktur penjualan yang dikirimkan kepada pembeli. Faktur penjualan itu merupakan bukti transaksi berupa tagihan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Gitu. Dokumen ini itu biasanya dikirimkan kepada pembeli bersamaan dengan pengiriman barang. Nah, faktur penjualan ini terdiri dari 3 rangkap yang berwarna merah muda, kuning, dan putih. Untuk warna merah muda itu sendiri nanti diberikan kepada pembeli saat penyerahan barang yang dibeli. Untuk faktur yang berwarna putih atau aslinya itu diberikan saat pelunasan piutang. Sedangkan yang berwarna kuning yang satunya lagi digunakan sebagai dasar pencatatan bagian jurnal untuk mendebet piutang dan kredit penjualan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu di dalam transaksi penjualan barang itu akan terjadi retur penjualan. Kalian tentunya tidak asing kan dengan kata retur penjualan. Apa sih retur penjualan itu? Retur penjualan merupakan kegiatan pengembalian barang yang dijual oleh pembeli karena ketidaksesuaian baik dari kuantitas maupun kualitas atau terjadinya kerusakan. Nah, bagi pihak penjual, pengembalian barang tersebut itu tentunya akan mengurangi jumlah piutang pembeli atau tagihan dari pembeli. Untuk bukti transaksi retur penjualan itu sendiri yaitu ada dokumen nota kredit yang dikirimkan kepada pembeli. Nota kredit itu sendiri merupakan dokumen yang membuktikan terjadinya pengurangan piutang pembeli karena adanya pengembalian barang dagang akibat karena ada kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas maupun kuantitas barang yang dikirim. Seperti itu. Jadi ketika terjadi retur pembelian dari pembeli itu, maka pembeli harus menerbitkan nota debit dan retur pembelian kepada penjual. Nah, dari sisi penjual ini setelah itu penjual akan menerbitkan nota kredit. Nota kredit ini dibuat dan ditandatangani oleh penjual dan fungsinya bagi penjual itu untuk mengurangi piutang dari konsumen yang ditagihkan. Seperti itu. Sama seperti halnya nota debit, nota kredit biasanya itu memiliki minimal 2 rangkap. Yang pertama, rangkap pertama itu dokumen aslinya diberikan kepada pembeli dan lembar lainnya disimpan oleh penjual. Selanjutnya yaitu penjualan barang tentunya akan memunculkan potongan penjualan. Potongan penjualan itu merupakan potongan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk merangsang pembeli agar segera membayar utangnya sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Potongan penjualan itu sendiri akan mengurangi jumlah piutang saat jatuh tempo. Bukti transaksinya yaitu berupa kwitansi atau bukti kas masuk. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa dokumen pendukung untuk mencatat kegiatan penjualan barang. Apa saja itu? Yang pertama yaitu ada daftar harga. Daftar harga ini merupakan daftar informasi mengenai nama barang dan tipe atau spesifikasi barang, harga barang, atau promo yang diberikan oleh penjual. Jadi daftar harga ini isinya dapat kita lihat seperti contoh. Di sini ada nomor urutnya, nomor kode barangnya, ada nama barangnya,
tipe barangnya, terus di situ juga tertera harganya. Jadi di situ tujuan dari daftar harga itu untuk menginformasikan harga setiap produk yang dijual perusahaan kepada konsumen. Yang kedua yaitu sebagai alat promosi kepada konsumen, karena terkadang informasi program diskon atau produk promo dengan potongan harga tertentu itu juga disertakan di dalam daftar harga. Selanjutnya yaitu daftar pelanggan. Daftar pelanggan merupakan catatan perusahaan mengenai data pelanggan berupa nama, alamat, dan nomor telepon yang dibuat dengan tujuan agar perusahaan mudah dalam menghubungi pembeli atau konsumen. Ini dapat kita lihat daftar pelanggan. Di situ terdapat rekapan nama pemasoknya beserta alamat dan nomor teleponnya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada daftar pesanan konsumen. Daftar pesanan konsumen merupakan rekap dari surat pesanan atau purchase order yang telah dikirim oleh pelanggan. Daftar ini tuh fungsinya sebagai catatan untuk bagian penjualan dan sekaligus mempermudah bagian penjualan dalam meneliti kembali surat pesanan setelah dilakukan pengiriman barang. Selanjutnya yaitu bukti transaksi penjualan tunai. Dalam kegiatan penjualan tunai, bukti transaksi yang digunakan itu apa saja sih? Yang pertama itu ada nota kontan. Nota kontan seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, nota kontan merupakan bukti transaksi penjualan secara tunai yang dibuat oleh penjual untuk diserahkan kepada pembeli. Umumnya, nota kontan ini terdiri dari 2 rangkap. Setiap perusahaan itu diberikan kebebasan untuk membuat nota kontan dengan model, bentuk, dan ukuran yang berbeda. Akan tetapi, biasanya nota kontan itu ada memuat hal-hal pokok. Di antaranya isinya yaitu terdapat 4 hal. Yang pertama terdapat kota dan tanggal transaksi. Yang kedua ada nama dan alamat pembeli. Yang ketiga ada nomor dari nota kontan. Dan yang terakhir ada jenis, jumlah, harga, dan total barang yang dibeli. Berikut ada contoh dari nota kontan. Di sini yang memesan barang atau yang berperan sebagai pembeli yaitu Tuan Riko membeli kepada UD Subur Makmur pada tanggal 7 Agustus. Total pembayarannya sejumlah 2.750.000 dan ini dibayar secara tunai dengan adanya bukti nota kontan. Ditandatangani oleh bagian penjualan UD Subur Makmur, diketahui oleh yang membeli, seperti itu. Selanjutnya yang bukti yang kedua yaitu ada kwitansi. Kwitansi merupakan bukti penerimaan sejumlah uang yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima uang atau penjual, kemudian diserahkan kepada pembayar uang atau pembeli. Kwitansi ini terdiri dari 2 bagian. Dapat kita lihat yaitu bagian sebelah kanan yang lebih lebar itu diberikan kepada pembayar, dan yang bagian sebelah kiri yang tertinggal atau yang disebut dengan sus digunakan sebagai arsip penjual atau si penerima uang. Nah, untuk tata cara penulisannya itu yang pertama di sini nomor ini diisikan nomor urut kwitansi. Dan yang selanjutnya kepada ini diisikan siapa orang atau badan yang melakukan pembayaran. Selanjutnya ini diisi jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli. Untuk membayar ini diisi keterangan mengenai kegunaan pembayaran sejumlah uang tersebut. Di sini itu diisi kota dan tanggal pembayarannya. Di sini juga sama halnya seperti yang diisikan di sini, akan tetapi lembar yang ini dikasihkan kepada pembeli, sedangkan yang ini potongannya digunakan sebagai arsip penjual, seperti itu. Ini ada contoh kwitansinya, dapat kita lihat.
Selanjutnya dokumen yang terakhir yaitu surat jalan. Nah, surat jalan ini merupakan dokumen yang berisi keterangan barang-barang yang akan dikirim dan wajib disertakan ketika penjual akan mengirimkan barang ke alamat pembeli. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat contoh format dari surat jalan. Nah, umumnya surat jalan juga itu pada tiap perusahaan itu berbeda-beda, akan tetapi akan memuat beberapa hal-hal seperti berikut. Yang pertama itu tentunya ada kop surat dari penjual yang mengirimkan barang. Terus selanjutnya ini diisi nomor dari surat jalannya. Selanjutnya ini diisi alamat dari perusahaan yang membeli atau diisi alamat dari pembeli. Selanjutnya ini nomor PP ini diisi nomor surat dari pesanan barangnya, nama barangnya apa, jumlahnya berapa, dan berapa unit yang dikirimkan. Selanjutnya ditandatangani oleh petugas yang mengirim barang, juga ditandatangani oleh perusahaan atau manajer penjualan dan penerima, atau di sini bagian dari manajer gudang pembeli, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya yaitu penjualan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada penjualan tunai dan penjualan kredit. Dalam transaksi penjualan itu tentunya akan terjadi transaksi retur penjualan, potongan penjualan. Di samping itu ada terdapat beberapa dokumen pendukung. Dokumen pendukungnya itu meliputi ada daftar harga, daftar pelanggan, dan daftar pesanan. Selanjutnya untuk bukti transaksi dari penjualan tunai itu sendiri ada nota kontan, kwitansi, surat jalan, seperti itu. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar, stay safe and stay healthy. Di sini juga ibu akan menutup ada quotes dari Malcolm X yang dia menyebutkan bahwa pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadi sekian pembelajaran pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.